Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Jumbo Irfan, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Sudi Widjana Wiratmaja, nomor absen 19. Perkenalkan nama saya Teddy Sunarto, nomor absen 17. Permijat. Hingga akhir abad 19, pemerintah kolonial Belanda masih menyisakan penderitaan lahir dan batin rakyat Hindia Belanda sebagai kaum yang terjajah. Meskipun pada penghujung abad itu pemerintah kolonial mulai bersikap lunak antara lain dengan kebijakan politik etisnya. Melalui kebijakan itu, Belanda berharap rakyat dapat melek huruf sehingga terbuka pikirannya terhadap berbagai pengetahuan. Tapi di balik itu, pemerintah kolonial mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Dari situ pemerintah kolonial merekrut banyak priai atasan ke dalam jajaran hierarkinya, sehingga mengubah pembesar-pembesar tradisional menjadi bagian dari birokrasi Belanda. Karena kebijakan itu baru menyentuh golongan tertentu saja. Dengan demikian, sebagian besar rakyat belum merasakan manfaatnya. Dalam perjalanannya, kebijakan pemerintah kolonial itu memiliki misi bahwa pendidikan ditujukan untuk menjadikan anak-anak didik kelak sebagai pelayan yang patuh dan setia, menjadi alat dan kaki tangan penjajah. Pada kenyataannya memang tidak meleset. Kondisi masyarakat tidak berubah. Kebodohan masih merajalela, bahkan tak ada kemajuan yang berarti karena mereka lebih suka mengabdi kepada kaum penjajah. Beruntunglah pada awal abad ke-20 muncullah pemikiran-pemikiran baru yang digagas oleh sekelompok pelajar sekolah kedokteran di Batavia. Hal itu diawali tahun 1902. Pemerintahan Hindia Belanda meresmikan penggunaan gedung Skultut Opleiding van Industrie Arten atau Stovia sebagai tempat sekolah pendidikan dokter Bumi Putra. Anak-anak muda yang menuntut ilmu di sini rata-rata memiliki kecerdasan tinggi karena syarat untuk menjadi pelajar Stovia harus lulus dari Express Lager School ILS atau Sekolah Dasar Eropa dengan nilai baik. Para pelajar sekolah kedokteran itu tinggal dalam asrama yang menerapkan disiplin sangat ketat. Semua kegiatan sudah terjadwal dari pagi hingga malam hari. Kegiatan di asrama dikoordinasikan dan diawasi oleh kepala asrama yang disebut support. Di satu sisi, peraturan yang ketat tentu merampas sebagian kemerdekaannya. Sebagian orang muda yang sudah semestinya dipenuhi kegembiraan dan bersenang-senang bergaul bersama teman main seusianya di masyarakat. Akan tetapi, hidup bersama dalam asrama yang penuh aturan dan pengawasan justru melahirkan rasa persaudaraan. Perbedaan suku, agama, dan budaya di antara pelajar Stovia mulai luntur, diganti dengan kesadaran persamaan nasib sebagai anak bangsa yang terjajah. Penderitaan yang dialami oleh masyarakat bahkan menjadi bahan diskusi utama dan mereka pun mencari strategi bagaimana membebaskan masyarakat dan penderitaan. Para pelajar Stovia itu menyadari bahwa perjuangan yang hanya mengandalkan kekuasaan fisik akan mengalami kegagalan. Karena itu perlu dicoba perjuangan dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Gerakan pemikiran yang mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai upaya membebaskan masyarakat dan penindasan pemerintahan kolonial Belanda itu muncul secara pelan-pelan dan tersembunyi. Semangat juang para pelajar sekolah kedokteran di Batavia itu menjadi terpacu oleh pemikiran beberapa tokoh progresif yang sudah ada sebelumnya, yaitu Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah contoh kongres dengan ide briliannya, yaitu keinginan memajukan dunia pendidikan melalui studi fonds dana pendidikan semacam beasiswa. Dokter senior lulusan Stovia yang juga dikenal seorang guru asal Yogyakarta, seakan tak kenal lelah terjun ke lapangan memperongadakan cita-citanya dengan mengadakan ceramah-ceramah seorang Wahdin.
Wahidin berkeyakinan bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dicapai hanya dengan membangun pendidikan yang baik. Ia pun sudah berkeliling ke seluruh Jawa guna menarik perhatian para tokoh, pejabat, dan orang-orang termuka. Tokoh lain yang ikut mempengaruhi pikiran para pelajar kedokteran adalah seorang perempuan bernama R.A. Kartini pada MCI 1908. Kartini menulis artikel di surat kabar Belanda Lokomotif. Tulisannya mengandung sugesti yang ditujukan kepada para orang tua yang mempunyai anak perempuan agar memberikan kemerdekaan bergerak pada anak-anaknya dan mendidik anak laki-laki ke arah pengertian yang sama. Jika kelak anak-anak itu tumbuh dewasa dan menjadi orang tua, akan bertindak sama terhadap anak-anaknya yang perempuan. Putri Bupati Jepara ini memperjuangkan kaum perempuan melalui gerakan Emansipasinya. Pokok perjuangannya adalah kemerdekaan perempuan dan masukkan mereka ke dalam usaha kemasyarakatan. Sisi lain pemikiran Kartini adalah kepedulian terhadap orang lain, siapapun dia dan di mana asalnya. Ia pernah memberikan beasiswa kepada seorang pemuda lulusan terbaik sekolah Belanda, tetapi tidak dapat melanjutkan sekolah karena terkendala oleh biaya. Pemuda itu bernama Salim, berasal dari Sumatera dan kelak menjadi seorang tokoh bernama Haji Agus Salim. Kartini menyadari bahwa selama ini dirinya terkungkung ke dalam feodalisme dan tak diperbolehkan sekolah terus. Karena itu ia memberikan beasiswa kepada orang yang sangat membutuhkan. Inilah benih-benih nasionalisme yang tertanam dalam diri R.A. Kartini. Ide-ide atau pemikiran para tokoli itu tentu dapat memperkaya pikiran-pikiran para pelajar sekolah kedokteran Batavia. Baik Kartini maupun Dr. Wahidi, keduanya telah mempengaruhi pemikiran para pelajar sekolah kedokteran itu sehingga dapat menjadi pendorong gerakan mereka. Kondisi berubah menjadi sangat signifikan sejak kedatangan tokoh bernama Dr. Wahidi. Pada Desember 1907, Dr. Wahidi yang sedang melakukan perjalanan menuju Banten, Dr. Wahidi memberikan ceramah di hadapan pelajar Stovia membahas pentingnya wadah untuk membebaskan masyarakat dari penderitaan. Gagasan Dr. Wahidin disambut dengan antusias oleh para pelajar Stovia. Mereka pun mensosialisasikan pikiran dokter senior lulusan Stovia itu kepada pelajar-pelajar dari sekolah lainnya. Puncaknya pada 20 Mei 1908 di bawah pimpinan pemuda Sutomo yang waktu itu usianya baru 20 tahun, pelajar Stovia, berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi MI ini menjadi wadah perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari kesengsaraan. Melalui organisasi ini, perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan diubah menjadi bersifat nasional.